Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita senantiasa diberi nikmat sehat, kesempatan belajar, terutama adalah nikmat hidayah sehingga kita bisa sama-sama beribadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar dan diskusi kita, jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan di rumah dengan cara mencuci tangan yang banyak, kemudian memakai masker, kemudian makan makanan yang bergizi, menjaga jarak dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, di mana peran kalian sebagai pelajar Indonesia. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cara kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang luhur ini adalah hal positif ya dalam mengisi kemerdekaan. Tentu saja konteksnya atau wujudnya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Nah, tujuan kita belajar pada pagi hari ini, yang pertama kalian dapat mengidentifikasi ya nilai-nilai positif sesuai dengan kandungan sila Pancasila untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga memahami sejarah lahirnya Pancasila. Nah, ini juga penting, bagaimana Pancasila itu lahir, bagaimana Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita telaah, kita baca, kita cermati peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, sebenarnya Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Apa bahasa Sanskerta itu? Bahasa lama ya. Jadi bahasa Sanskerta itu terdiri dari dua kata. Yang pertama panca, yang kedua sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Berarti Pancasila itu memuat 5 dasar atau 5 asas. Kemudian istilah Pancasila ini sebenarnya sudah dikenal, sudah muncul pada zaman Kerajaan Majapahit, di mana istilah Pancasila itu terdapat atau tertulis pada kitab Negara Kertagama. Jadi Kitab Negara Kertagama ini dikarang oleh Empu Prapanca. Kemudian juga ada di Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Nah, lebih jelas dalam Kitab Sutasoma itu, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, itu ya. Kesusilaan itu berarti hubungan sosial ya, tata krama dan lain sebagainya.
Nah, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang BPUPKI yang pertama. Apa BPUPKI? BPUPKI merupakan suatu badan yang bertugas sebagai penyelidik usaha persiapan kemerdekaan negara kita ya. Nah, dalam sidang BPUPKI anak-anak itu sebenarnya ada usulan-usulan dari tokoh-tokoh bangsa mengenai kelima dasar itu, mengenai isi sila-sila. Misalnya pada tanggal 29 Mei 1945 Pak Yamin, Muhammad Yamin ini mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini ya. Kemudian pada sidang berikutnya tanggal 31 Mei 1945, Dr. Mester Supomo dalam pidato singkatnya itu mengusulkan 5 asas itu. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks, kemudian merumuskan calon rumusan dasar negara Republik Indonesia. Ya, yang pertama internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila, sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, kemudian anak-anak pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI ya. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di dalam pembukaannya itu dimuat isi rumusan prinsip dasar negara ya yang disebut sebagai Pancasila. Rumusan itu terdapat pada alinea keempat yang bunyinya sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah sejarah singkat bagaimana Pancasila itu tidak serta-merta seperti yang sekarang, tetapi melalui proses sidang-sidang, melalui proses usulan-usulan. Oke, setelah kalian membaca, coba ini dijawab di buku tulisnya. Kemudian jika sudah selesai nanti jawabannya bisa difoto. Kemudian kalau sudah PTM, maka buku tulis yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada setiap pembelajaran dibawa untuk dilegalisasi atau ditandatangani oleh saya ya. Nah, kemudian siapa saja tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Itu tadi sudah di atas ya. Sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Nah, ini bisa kalian ceritakan dari sesuai dengan di atas tadi ya. Sejak zaman Majapahit cerita. Dari bahasa apakah istilah Pancasila? Nah, tadi Pak Ali sudah jelaskan bahwa Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Apa yang dibahas dalam sidang BPUPKI? Nah, ini juga sudah selesai tadi.
Apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pidato pertama? Sudah juga, tinggal menuliskan kapan dan pada peristiwa apakah rumusan masalah disahkan, juga sudah selesai. Nah, setelah kamu menjawab, coba ceritakan lahirnya Pancasila. Ya, ini tidak usah di depan guru dan teman-teman, tetapi ditulis di dalam bukunya, yang itu ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, kemudian apa sih peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa kita? Perlu diketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Apa artinya? Bahwa Pancasila itu sejatinya sebenarnya relevan dan sangat sesuai dengan kepribadian rakyat kita, menjadi pandangan hidup, menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila harus dipahami, harus diamalkan oleh kita semua, oleh setiap warga negara Indonesia dimanapun berada tanpa terkecuali. Pedoman kita dalam bernegara dan bermasyarakat itu sama, yaitu Pancasila. Nah, apalagi pada saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat pesat sehingga banyak hal yang berubah. Nah, perubahan-perubahan tersebut dapat memengaruhi itu perubahan sikap dan perilaku kita, ya. Nah, kemudian dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki kemampuan dasar yang kuat, ya, sehingga kita bisa menentukan sikap dan perilaku kita dalam menghadapi perubahan-perubahan terjadi, sehingga kita mau baik mau enggak, kita bergantung kepada kepribadian, kekuatan kita itu untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Tentu saja sumber-sumber nilai itu dari Pancasila. Nah, anak-anak masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam budaya masing-masing, budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan bahwa kekayaan budaya bangsa sangat banyak, sangat kaya sekali. Dunia yang maju kemudian berkembang itu tentu ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, sehingga kita harus bijaksana dan bersedia membuka diri, namun tetap harus waspada terhadap perkembangan yang terjadi. Jangan sampai perkembangan dunia ini semakin luas, HP-HP merajalela, kita lupa terhadap apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pelajar, sebagai anak-anak, sebagai rakyat Indonesia untuk bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai digerus oleh arus globalisasi, perkembangan iptek, sehingga kita kehilangan jati diri kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Sehingga ada kata lain, sebenarnya kita nanti dijajah oleh teknologi di negara sendiri. Yang terbaik kita manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu padu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Itu anak-anak ya. Jadi Pancasila itu merupakan pedoman yang sudah paripurna berdasarkan kajian-kajian para tokoh bangsa. Jadi kita tinggal mengamalkannya. Nah, di sini kalian coba tuliskan 3 peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Jadi tinggal menuliskan saja.
Kemudian pada nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kehidupan bergotong royong, menjaga kerukunan dan kerjasama dalam hidup, misalnya membangun rumah dan seterusnya. Nah, gambar di atas menunjukkan sikap kegiatan gotong royong ya, membangun rumah, sukarela, tidak ada paksaan, dalam kesadaran. Itu sebenarnya menunjukkan nilai-nilai luhur dari sila Pancasila. Nah, coba kalian jawab ya. Apa saja sih manfaat gotong royong? Bagaimana ciri-ciri masyarakat Indonesia yang ditunjukkan melalui kebiasaan bergotong royong itu? Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong? Ya, itu di situ ada kerukunan, kerjasama, gotong royong, musyawarah, kesejahteraan dan seterusnya. Kemudian beri paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa. Ya, beri 3 contoh. Anak-anak sekalian yang paling banggakan bahwa kegiatan pembelajaran hari ini sudah sampai di sini dahulu. Kalian diharapkan dapat memahami tentang proses sejarah singkat lahirnya Pancasila, kemudian peran Pancasila dalam bangsa Indonesia ini yang beragam. Saya kira demikian kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya kalian jangan lupa untuk meningkatkan diri dalam kecakapan literasi, terutama kegiatan literasi dasar, membaca dan menulis. Terima kasih. Nanti kita refleksi dari hasil tugas-tugas kalian yang dikirimkan melalui kegiatan grup WhatsApp. Dan dari Pak Ali kita akhiri sementara. Terima kasih atas dukungan orang tua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.